khamsulayalin la turaddu fihinna ad-da'wah, atau dikatakan khamsulayalin, ada 5 malam yang kalau orang berdoa di malam-malam itu la turad, tidak ditolak. Kata Rasul, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, kalau batalnya dengan sengaja di bulan Ramadan, wajib qadha dulu, baru Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Al-Mukti dalam program podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Nah, sahabat Nurul Fajri yang berbahagia, tidak terasa kita sudah masuki di Hari Raya Idul Fitri, hari yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan subhanallah, kemuliaan ini juga tentunya harus menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan amal ibadah kita di kehidupan kita yang lebih depan lagi. Nah, hari ini kita membahas tentang serba-serbi Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Ada tamu kita yang spesial hari ini yang tentunya sudah tidak asing bagi kita. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Lebaran yang dijalankannya. Nah, sudah ada di studio Bang Haji Madid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spesial telur 4. Ini luar biasa. Bang Haji Madid udah pemain sinetron, seniman Betawi, ketua paguyuban ini ya, Oplet, Robet ya. Masya Allah. Pasti sibuk banget nih Bang Haji. Ya, disibuk-sibukin deh. Ini Ramadan gimana nih? Padat? Alhamdulillah Ramadan tahun ini memang untuk kegiatan syuting memang agak kendor. Agak kendor ya. Kemarin ada program yang di luar nalar kita. Kita udah di PHP. Tapi itulah kita ambil hikmahnya. Walaupun memang awalnya sih gedak banget ya. Gedak banget. Kita udah hitung-hitung kan. Bahan ini nih kelar nih kan, udah kelar. Jadi numpuk lagi masalahnya. Tapi itulah artinya ya kita ya memang benar kata para alim, jangan berharap dari manusia. Benar. Gitu kan. Baru dijanjin kayak gimana kalau belum sampai rezeki kita itu cuma sampai sebatas tenggorokan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Bang Haji setelah ini sawalan kebuka lagi rezeki. Amin. Shooting mulai lagi deh tuh. Berdatangan ngantri kayak dulu ya. Mau minta berdakwah lewat sinetronnya. Repot juga sih sebenarnya. Pengalaman tahun kemarin ketika syuting Ramadan karena memang kejar tayang. Sampai kita hampir sebulan tuh nggak sahur bareng, bahkan anak bini datang ke lokasi. Karena kita ada penginapan, jadi ya itu sahur di lokasi syuting. Di lokasi syuting di penginapan di hotel gitu. Kita dikasih hotel buat penginapan. Jadi ngumpul itu satu kamar, namanya kamar kita buat ngumpul doang kan, buat istirahat. Ya, malam hari itu ya dari pasca sebelum dari buka sampai sahur ya ini nguplak aja nih di situ. Tapi seru ya kalau gitu ya. Seru sih, ada seru. Tapi lebih seru lagi sekarang, jadi ada hikmahnya sih. Sekarang lebih full. Ketemu anak-anak lebih full, kita juga ibadah juga lebih full. Ada hikmahnya di satu sisi. Di sisi lain mungkin cuannya nggak ada nih. Tapi ibadahnya lebih enak lagi. Bisa fokus ya. Apalagi kemarin kan ya jujur ya kita juga kena penyakit juga kan, Allah kasih itu juga sampai nggak pernah ke rumah sakit, yang pada akhirnya begitu ke rumah sakit langsung dirawat kan. Semuanya ada hikmah sih. Masya Allah. Ada hikmah semua. Iya Bib, semuanya ada hikmah. Mudah-mudahan ya sehat selalu ya Bang Haji. Amin. Mudah-mudahan rezekinya Allah buka setelah ini lebih luas lagi. Amin. Dan juga dihadiri oleh guru kita bersama hari ini. Masih bersama Al Habibana, Al Habib Abdurrahman bin Ahmad. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Gimana Bib? Mudik kan itu? Kayaknya nggak mudik ya. Nggak mudik. Jadi jangan nanya-nanya deh. Itu nggak usah mudik kan? Kampung ini sih. Nanti nguplaknya kayak ikan sumur udah. Masya Allah. Nanti kita banyak bertanya juga sama Habib tentang seputar hikmah daripada Idul Fitri maupun amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Syawal ya, keutamaannya apa saja. Nah, ini ke Bang Haji dulu nih. Bang Haji, tradisi yang biasa dulu pernah diikutin
zaman-zamannya masih bocah dulu gitu kan? Iya, zaman-zaman kita apa masih aja tuh kecil. biasanya? Kalau yang namanya Lebaran hari pertama pasti kita ngumpul dulu tuh. Ngumpul dulu ya. Istilahnya kita nyari tanggokan dulu deh. Kelar nyari tanggokan biasanya hari kedua nyari tempat hiburan itu. Nyari tempat hiburan, kita apa namanya saling ingetin, gimana dapat berapa lo kayak gitu ya kan. Ada gitu ya obrolan. Ada gitu. Jadi saingan apa gimana? Lu sih kesana kemarin kagak ikut itu. Lu jalan duluan. Jadi keseruan itu sebenarnya ya itu tadi jadi memori buat kita juga, senang banget gitu kan. Bawa dompet dong, bawa tas. Bawa ini, iya benar. Kadang-kadang kita ngantri kan udah begitu kan, terus ngantri lagi. Tangan satu yang pertama tangan kiri. Tangan kiri. Kan. Kalau kan dia ngumpet-ngumpet ya, nyelak gitu ya. Subhanallah. Tapi itu yang jadi sasaran ya tempat-tempat hiburan. Dulu kan paling kita Monas, gitu kan. Ancol itu naik mobil bak tuh kadang-kadang. Ragunan kan, subhanallah macetnya kan, cakep banget kan. Jadi kita macet-macetan dulu sebelum kita Taman Mini deh. Taman Mini ya. Iya. Tempat hiburan yang lain kan. Sekarang apakah anak-anak Bang Haji begitu? Ya sebenarnya sih ada tuntutan juga sih dari anak-anak. Berapa ayo kita kemana gitu kan. Baru kita kemana sampai ya sekarang ini juga dituntut juga. Ayo dong kan liburan cuma berapa hari lagi nih gitu kan. Jadi ya kita diam-diam aja. Jadi ntar cari yang periuk aja dulu deh. Cari yang support ya sama endorse ya. Masya Allah. Nah kalau biasanya menjelang mau takbiran gitu suka ada enggak? Masih ingat enggak? Ya kalau kita suka keliling gitu kan. Pastilah kalau takbiran kita seneng banget kan. Seneng banget apalagi selama hampir sebulan kita puasa ya kan. Momen yang paling indah itu malam takbiran. Sama pas hari raya kita ya itu tadi nyandong kita kita nyandong ya kita ke sono gitu nyari mangsa ya. Ya itu ya terus ada tradisi juga kita orang-orang tua kita dulu juga sawalan gitu. Cuman kan kita dulu nggak ngerti kan kayak gitu kan. Nggak ngerti kita itu. Allah udah puasa udah lama-lama masa sekarang suruh puasa lagi. Kapan kita makan enak ya gitu. Ada juga gitu ya? Ada, ya terutama jujur aja kayak Ana juga begitu kita, ayo puasa lagi. Oh puasa sih kemarin kan kita udah puasa ya kan, kita udah istilahnya mohon maaf udah capek gitu kan, bangun sahur tidur nggak puas gitu kan, tapi sekarang mesti disuruh harusnya kita makan 3 hari makan ya kan, walaupun angetan gitu. Ini tapi itu luar biasa ya, kenangan yang nggak bisa dilupain ya. Ya sangat luar biasa lah, artinya kenang-kenangan yang indah ketika kita masih zaman-zamannya kecil-kecil gitu kan. Bocah-bocah ya, banyak cerita yang memang sekarang ini udah bergeser banget kan. Dulu kita kagak ada yang namanya setan gepeng begini kan kagak ada. Kita dulu mohon maaf kalau mau main telepon-teleponan pakai apaan? Iya pakai gitu kan, pakai tali rapi ya, tali rapi pakai kenur kan. Jadi ini tapi indah kan, kita biasa main istilah main torti, main wak-waku segala macam. Yang sekarang gitu kan udah nggak ada. Jadi bahagia itu sederhana gitu. Sederhana dulu bahagia itu sederhana. Kita main peletokan, ya kan, main senapan kertas deh ya. Kita bikin pakai peleguran dulu. Iya. Ada juga peleguran. Iya peleguran. Isinya bambu yang gede itu pakai minyak tanah. Wah itu perang tuh, bung seru ya gitu ya. Iya, kalau nggak ada. Anak kecil kan ini lumayan main ke lapangan banteng tuh. Dia kan bikin dari kelahar tuh kan, turun dulu tuh ke atas turun, kita nggak punya bom kan bikin dari kelahar. Pakai lahar. Iya, dari atas turun. Jadi lapangan banteng. Iya di lapangan banteng, di lapangan banteng kan di patung gitu kan tuh, dengan kebebasan barat tuh di situ. Kita main tuh, kan lumayan kan tinggi prosotan begitu, lepas turun ke bawah kan, pakai lebaran tuh, habis lebaran. Iya habis lebaran kita senang banget bawa dia kelahar nih kan dia kita gotong segala macam. Tapi ya itulah seiring perjalanan waktu ya tadi masa ya setiap waktu punya masa, setiap masa ada waktunya kan. Ya pergeseran itu. Ya sekarang sih anak-anak sekarang sih jauh banget deh. Dulu kita kan seneng banget. Beda senengnya anak-anak sekarang sama
anak-anak zaman kita kecil dulu kan. Dulu sederhana bahagia itu ya. Iya. Pas sekarang juga ya sekarang bahagia itu. Mencari kebahagiaan ribet banget kayak gitu. Banyak kan untuk nih sekarang. Pikir-pikir katanya. Silaturahim pun di rumah. Iya. Sekarang itu kan setan gepeng itu iya. Tapi susah kali ya BP, agak-agak memang ya kita juga nggak bisa membatasi sih. Nanti anak-anak kita introvert juga kan jadinya kan, jadi terbelakangan juga kan. Informasi tidak mengontrol ya, minimal dikontrol. Harus bisa diatur juga waktu-waktu mainnya gitu ya. Nah ini Beb terkait dengan ya dibalik kemeriahan, keseruan di malam takbiran ataupun di hari raya Lebaran ini, ada hal-hal yang tentu harus juga menjadi perhatian ya Beb, supaya amal ibadah kita ini nggak hilang ataupun tidak menyanyiakan ya kesempatan ibadah ya juga yang sangat disunahkan gitu ya, termasuk puasa Syawal nih Beb. Ini banyak juga yang belum tahu Beb. Apa sih keutamaan puasa Syawal? Tadi dibilang aja Bang Haji Mali bilang ya, udah puasa, kok suruh puasa lagi? Tapi anak-anak begitu katanya. Padahal ada kemuliaannya kan puasa di bulan Syawal. Gimana tuh? Iya, sebelum tadi Bang Madi cerita bagaimana di malam takbir itu kan, euforianya ya, muter semua dengan gerobak dan sebagainya. Dan itu kalau tradisi itu boleh apa tidak seperti itu kan? Iya. Sebenarnya itu hal yang bagus. Tapi masya Allah, artinya muternya pakai gerobak pakai apa dengan takbir gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, berbicara tentang malam takbir itu ada dua. Yang pertama, ada perkataan yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar dan juga Abu Darda. Ini hadis artinya bukan hadis marfu ya. Kalau marfu itu nyambung ke Rasul. Kalau ini nggak sampai ke Rasul. Ini mauquf. Hanya perkataan sahabat. Dikatakan khamsulayalin la turaddu fihinna ad-da'wah, atau dikatakan khamsulayalin ada 5 malam yang kalau orang berdoa di malam-malam itu la turad, tidak ditolak. Orang yang berdoa di malam khamsulayalin la turaddu fihinna ad-da'wah, tidak ditolak tuh orang berdoa di 5 waktu tuh, di 5 malam tuh khamsulayal. Layalin ya 5 malam. Awal Rajab, nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, jadi malam awal Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti malam takbiran itu bagus juga kita banyak doa. Karena termasuk malam yang mustajab. Bahkan itu mau dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar, kepada Abu Darda. Imam Syafi'i juga bilang tuh, mengatakan 5 balaghana, kata kalimat Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami riwayat-riwayat bahwa ada 5 malam yang sangat mustajab. Jadi para ulama zaman dulu kalau malam takbir itu banyak berdoa. Karena termasuk malam yang mustajab. Dan juga amalan yang kedua bertakbir. Nah, takbir ini kadang ada yang memahami toh hanya di masjid atau di musola, nggak boleh keluar, menganggap yang takbir di luar itu bid'ah. Ini nggak juga. Karena kalau kita lihat cerita-cerita dari para ulama, ada 2 sahabat, yaitu siapa? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Kalau di malam Id, yakhrujani, mereka berdua keluar kemana? Fil aswaq. Dia pergi ke pasar-pasar itu. Mau ngapain? Yukabbirani, mereka berdua bertakbir di pasar. Jadi berdua nih siapa? Abdullah bin Umar, Abu Hurairah bertakbir ke pasar. Kenapa dia bertakbir di pasar? Biar orang yang nggak takbiran karena sibuk dengan dagang jadi ingat, jadi bertakbir. Makanya Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um itu menjelaskan bahwa aku berkeinginan kalau pas malam takbir, semoga orang-orang itu aku berharap bertakbir di pasar, di jalan, di mana, di rumah-rumah, masajid. Jadi memang bertakbir itu nggak dibatasi hanya di masjid, di rumah, tapi di luar itu juga ada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama, baik dari generasi sahabat atau generasi para imam 4 ini. Itu Imam Syafi'i yang menekankan. Makanya kita sebagai mazhab Syafi'i takbiran keluar. Kan banyak yang keluar kan keliling. Itu kalau zaman dulu pakai gerobak, sekarang pakai mobil. Nah, cuman syarat yang mesti diperhatikan, takbir ini kan sepakat sunnah. Jangan sampai gara-gara sunnah meninggalkan kewajiban. Petasan dilemparin ke mobil orang itu kan jadi bala. Jadi perang petasan malah ya. Jadi petasan. Jadi sesuatu yang membahayakan orang tentunya tidak dianjurkan lah. Karena itu nanti bukan malah dapat pahala, malah dosa tadi kan. Takbir. Alhamdulillah. Jadi
tradisi takbir, mukul beduk dan sebagainya malam itu bagus. Walaupun sekarang sayang banyak takbir juga ada tip doang. Orang nggak baca, disetelin di mobil jalan takbir. Oh, nggak taunya apa? Pakai speaker, handphone, di bluetooth, takbir dia diem. Nah ini sayang itu kan. Kalau dulu kan nggak ada itu, jadi betul-betul takbir. Jadi yang masuk surga ntar salonnya. itu berubah generasi tapi berubah dengan kecanggihan, malah kadang-kadang kalau tidak menggunakan dengan sebaiknya teknologi malah jadi mengurangi ibadah kita, ya kan? Ada keliling-keliling dia nggak bertakbir. Jadi ini tentunya yang bagus, tradisi bagus. Insya Allah sih dengan anak-anak kita mengerti agama itu akan tetap berjalan tradisi-tradisi yang bagus ya. Nah, itu yang tetap tidak melanggar aturan kewajiban-kewajiban. Nah, kemudian kalau Syawalan tadi itu juga luar biasa, itu tradisi, sayang banget itu kalau sampai hilang. Tradisi Syawalan, alhamdulillah sih yang saya tahu di beberapa daerah ya, terutama di Jawa ya, mungkin di Sumatera juga ada atau di luar Jawa ya. Tapi yang kita suka lihat di Jawa itu ada tradisi Syawalan juga, tapi suka nyebutnya kita Lebaran Ketupat. Itu Lebaran Ketupat ternyata habis 1 hari, itu hari kedua langsung puasa, Syawal 6 hari. Dan itu ada dalilnya, ada hadis Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Rasul, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya kana kasiyamid dahr, pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Itu riwayat Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah ini kan menunjukkan puasa Syawal itu memang dianjurkan. Cuman memang ada riwayat yang di bawah Sahih Muslim, ini agak sedikit para ulama ada yang mengatakan dhaif. Ada kalimat begini, man shoma Ramadhana, yaitu summa atba'ahu sittan min Syawal mutatabi'atan. Ada kalimat berurutan. Nah, jadi jarang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal secara berurutan karena kasiyamid dahr. Nah, tradisi Syawalan ngambil dari ini nih. Pas hari kedua langsung berurutan. Ketiga, keempat sampai ketujuh kan. Baru maka pakai dalil ini tradisi Syawal. Jadi yang habis hari kedua langsung ambil 6 hari ke depan, hari ketujuh baru dihitung Syawalan. Itu ada dalilnya. Ada ya? Itu ada dalilnya, mutatabi'ah itu ada kalimat berurutan. Berurutan ya? Berurutan. Nah ini maka pakai dalil ini. Maka tradisi tadi, walaupun yang kata-kata mutatabi'ah itu hadisnya sedikit lemah. Tidak sekuat yang nggak ada kata-kata berurutan. Tapi kan lemah untuk menjaga supaya orang bisa. Karena jujur, kalau hari kedua, ketiga, keempat, kelima langsung berurutan, itu lebih mudah. Karena kita masih nggak asing nih puasa nih, masih spiritnya juga masih kuat, masih kuat spiritnya, masih tahan nggak makan di pagi hari sampai malam kan, biasa sampai maghrib kan. Jadi ketika puasa hari kedua itu lebih kuat, apalagi dilakukan berjamaah. Ya kan kalau berjamaah, tradisi kan berjamaah, itu luar biasa. Nah, segala sesuatu kalau dilakukan berjamaah kan lebih ringan. Nah itu makanya tradisi itu sayang banget itu kalau ditinggalkan. Tapi tentunya ketika itu ditinggalkan, kita puasa tidak berurutan atau tidak mulai dari tanggal 2 Syawal pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena hadisnya tadi itu yang Sahih Muslim, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti kan nggak harus berurutan. Boleh kita ambil Senin Kemis 6 hari, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Dan niatnya untuk puasa Syawal. Puasa Syawal selama di bulan Syawal boleh itu. Nah, nanti tentunya fikihnya para ulama berbeda pendapat. Bagaimana nih yang punya utang? Apakah bayar utang dulu baru puasa Syawal atau boleh Syawal baru bayar utang? Nah, ada ya secara singkat ya pendapat ulama kalau dia batalnya dengan sengaja, tanpa udzur syar'i, dia puasa batalin Ramadannya. Dia batalin puasa Ramadan, misalkan dia habis muter-muter belanja, kecapean makan. Itu kan nggak udzur kan? Dia nggak sakit, dia nggak musafir, dia batalin. Maka kata ulama tidak bisa puasa Syawal sebelum diqadha. Kenapa? Karena dia dengan sengaja membatalkan
puasa Syawal. Kok bisa puasa Ramadan? Kok bisa-bisanya puasa Ramadan dibatalin, Syawal dikejar? Iya. Nah, ini jadi dia harus qadha dulu. Tapi kalau batalnya karena syar'i, karena haid, nifas kan nggak bisa puasa karena Ramadan, sakit atau musafir, menyusui dan seterusnya yang sudah kita bahas itu yang udzur syar'i, maka kata para ulama afdolnya qadha dulu. Baru puasa Syawal. Tapi kalau dia Syawal baru qadha pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Aisyah dalam Bukhari Muslim. Aisyah pernah bilang, kana aliyya shaumu Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, as-sughlu bi Rasulillah. Saya, kata Aisyah, dulu punya utang bulan Ramadan. Dan saya tidak bisa bayar utang saya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti Aisyah bayar utang itu di bulan Sya'ban. Apakah Syawal nggak puasa? Dia puasa. Cuman qadhanya diakhirkan. Kenapa asyughlu bi Rasulillah? Karena saya sibuk ngurus Nabi. Maksudnya apa? Aisyah nggak mau kalau dia lagi qadha, misalkan qadha puasa Ramadan, siang-siang tiba-tiba Nabi ada hajat mau berhubungan dengan dirinya. Kan nggak bisa gara-gara di qadha. Karena kalau qadha nggak boleh dibatalin. Walaupun suami minta tetap nggak boleh karena lagi qadha nggak boleh dibatalin. Tapi kalau puasa sunnah, suami mau batal. Harusnya batal. Suami mau berhubungan walaupun sudah sore. Tanggung dikit lagi nih. Jam 5 minta, tetap aja harus dibatalin. Harus prioritas. Harus batal, karena itu wajib. Sementara ini kan sunnah. Ya tapi terlaluan ya, jam 5 pagi didiemin, jam 5 baru minta kan. Nah ini PA kalau kata lagi dipercepat ngeduknya. Nah beda dengan qadha nggak boleh. Makanya Aisyah nggak mau kalau saya qadha, Nabi ada hajat nggak jadi gara-gara saya puasa. Makanya saya tunda sampai Sya'ban. Kenapa? Karena Sya'ban hampir sebulan penuh Nabi puasa. Jadi nggak mungkin ada hajat di siang hari Rasul. Makanya saya qadha di bulan Sya'ban aja aman. Bukan berarti Aisyah nggak puasa Syawal, puasa Syawal. Tapi kalau lagi puasa Syawal, Rasul mau batalin aja. Nah ini menunjukkan dalil bahwa qadha boleh diakhirkan. Kenapa? Karena waktunya panjang, Syawal waktunya terbatas. Maka di sini menurut wallahu alam ya ada dua pendapat. Nggak boleh qadha, nggak boleh puasa Syawal kecuali qadha dulu. Tapi yang lebih kuat wallahu alam menurut pendapat yang kita baca nih. Yang pertama, kalau batalnya dengan sengaja di bulan Ramadan wajib qadha dulu, baru Syawal. Tapi kalau karena udzur syar'i, maka afdolnya di qadha dulu baru Syawal. Tapi tidak mengapa kalau Syawal dulu baru qadha. Nah, jadi itu yang penjelasannya ya. Jadi bagus tuh transisi Syawalan. Tapi sayang sekarang nggak ada. Ya, ada cuman jarang sih. Jarang ya. Soalnya begini, kalau cuman perorangan bukan jadi tradisi, susah kita puasa orang tamu datang. Iya benar. Kita batalin lagi kita nggak batalin ada tamu. Dibatalin Syawal. Nah, biasanya dari 1, 2, 3 sampai 1 pekan itu biasanya padet tuh. Memang lagi tawaf-tawafnya tuh lagi gitu muter kan. Nah kita dalam keadaan puasa terus ayo makan, disiapin nih kagak makan. Nah ini itu dia kalau ketika tidak tradisi berjamaah itu akan agak susah kalau kita mulai dari tanggal 2 puasa berurutan. Mau nggak mau puasanya setelah udah pada nasar habis dah jarang kunjungan baru kita bisa puasa. Sebulan Syawal habis baru lanjut ya puasa. Udah mulai habis pada itu ya kue-kue. Udah gak ada gangguan itu. Ya, makanya tadi untungnya ada hadis yang Abu Ayyub Al-Ansari Sahih Muslim tadi nggak menyebutkan setelah hari kedua atau nggak menyebutkan berurutan. Kalau ada itu kan kalau nggak ada di sini susah juga kita. Berat juga ya. Tunggu ini dulu biskuit habis dulu diganti sama rengginang. Kalinya dari makanan tadi itu yang unik tuh dulu makanan itu yang khas udah nggak ada lagi sekarang modern semua makanan. Sekarang makanan apalagi makan makanan instan juga. Masih ada tapi uli ya. Iya tapi uli. Kembang goyang udah nggak ada ya? Jarang. Ada juga sih masih ada tapi jarang udah. Orang Betawi nyiapin kembang goyang. Yang ada kue nastar, kue lagi biasa lah ya, udah tradisi. Udah umum ya. Umum kayak gitu, Masya Allah ya. Nah, tadi itu hikmah dari puasa Syawal itu seperti 1 tahun.
Oh. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsaliyah. Maksudnya karena setiap amal tuh dikalikan 10. Jadi kan kita puasa sebulan, Ramadan dikalikan 10 kan seperti 10 bulan. Yeah. Kita tambah 6 hari di bulan Syawal dikali 10 kan seperti 60 hari 2 bulan kan jatuhnya kan. Makanya kalau siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari maka seperti satu tahun. Satu tahun. Luar biasa ya. Fadilahnya untuk ya, puasa Syawal ini. Tapi tadi kalau ada anak yang protes, kok udah puasa lagi gitu kan? Apakah itu wajib? Enggak, sunnah. Terus kalau dia nggak puasa Syawal, apakah Ramadannya terganggu? Enggak juga, karena kan terlepas. Ramadan ya sebulan itu setelah itu sudah sempurna. Jadi tidak ada hubungan dengan Syawal. Nah, terus gini Bib, kalau kita mau tadi ya, mau puasa Syawal, kita mau ngambil di setiap Senin Kamis. Itu kan berbarengan puasa sunnah. Iya. Kemudian sekaligus kodok juga, Bib. Ini boleh nggak? Ya, digabung boleh. Sekali mendayung 2-3 pulau dilalui gitu kan. Itu gimana tuh hukumnya? Memang ada yang berpendapat boleh berpendapat nih. Ada yang berpendapat qadha Syawal tambah Senin Kemis dapat 3 tuh kan. Satu niat. Nah, itu ada yang berpendapat boleh, tapi banyak juga yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena yang wajib itu tuh. Karena hadisnya kan dibilang begitu, siap man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti kan qadha dan Syawal kan beda. Dibedain kan? Kalau nggak ada, kenapa nggak digabung aja? Karena kalimatnya siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti Ramadan beda, Syawal beda. Itu pendapat yang kedua. Kalau orang puasa qadha sekaligus niat puasa Syawal, maka jatuhnya qadha. Syawal nggak dapat. Nah, makanya kalau saya lebih menyarankan qadha sendiri, Syawal sendiri. Tapi kalau Syawal diambil Senin Kamis dapat. Syawal dengan sunnah Senin Kamis kan dapat, atau Ayyamul Bid. Kan sunnah sama sunnah. Kalau sunnah sama sunnah itu dapat. Yang masalah itu qadha dengan sunnah, wajib dengan sunnah digabung. Kalau sunnah sama sunnah dapat. Jadi kayak misalnya kayak kemarin aneh sakit, berarti qadha itu BPJS. Qadha tuh. Nah itu udzur syar'i itu. Kalau udzur syar'i boleh antum afdalnya qadha dulu baru Syawal. Kalau nggak sempat boleh Syawal dulu baru qadha. Karena udzur syar'i. Sakit. Sakit kemarin berapa hari kemarin? Kemarin alhamdulillah. Pesantren kilat rumah sakit 4 hari. Pulang ke rumah pemulihan. Kemudian 3 harian, 4 hari kalau nggak salah. Hampir 8 hari kemarin. Setelah itu puasa terus sih berkas. Tapi Masya Allah, sakit itu dalam Islam tetap sebuah nikmat. Ya kalau kita tahu. Kenapa? Karena dengan sakit itu Allah gugurkan dosa, Allah tinggikan derajat, Allah hindarkan bala yang lebih besar. Dan itu tentunya kalau kita bahas panjang dan luar biasa. Insya Allah sakit kemarin betul-betul jadi gugur ya. Gugur dosa, peninggi derajat insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah puasa Syawal, kemudian juga qadha kalau bagi yang memang mendapati ya puasa yang seperti Bang Haji kan karena udzur syar'i tadi harus diqadha. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, bisa melaksanakan sunnah-sunnah di pasca Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi nih Ramadan tahun depan. Insyaallah. Karena memang semua orang menginginkan, karena Ramadan ini penuh kemuliaan. Bahkan kalau bagi yang tahu kemuliaan Ramadan pengen 1 tahun gitu ya. Insya Allah bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Terima kasih nih Bang Haji Madid sudah mampir di podcast kita. Dan mudah-mudahan Bang Haji sehat selalu, berkah dan bisa datang lagi. Bisa datang lagi di kampung. Jangan bosan ya. Berbagi cerita keunikan-keunikan kita dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Insya Allah nanti ke depannya. Tentunya bersama guru kita mulia tentunya. Dan selalu ikuti podcast kita ya. Podcast Nurul Fadli dalam program Spam Sapa Jamaah. Ini saja kiranya yang bisa kami sajikan dan kita obrolkan bersama seputar serba-serbi Lebaran bersama Bang Haji Madid. Mudah-mudahan bisa diikuti program-program berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Firman Al-Mukti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.